In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika engkau cinta Allah, maka ikuti aku. Ittiba bukan mencontoh, bukan meniru atau mencontoh, tetapi mengikuti. Ittiba. Untuk apa fungsinya? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Kalian pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah, kondisi yang kita sangat harapkan, bagaimana hadir kondisi kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita temukan dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa merasakan banyak sekali dispensasi khusus bagi mereka yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu sudah disampaikan tadi oleh Bapak Profesor yang sangat kita kenal. Beliau menyampaikan bahwasanya di dalam kehidupan ini sebenarnya kita sudah senantiasa sudah memasuki Islam secara kafah, sudah mencontoh kehidupan Rasul dan mengikutinya. Tetapi yang kita inginkan adalah bagaimana meningkatkan kualitasnya. Ini benar. Ya. Jadi seseorang itu, kita punya anak, kita punya keluarga, kita hormati, kita muliakan, kita beri semangat mereka dengan tetap melihat bahwasanya mereka sudah melakukan yang terbaik sesuai dengan kapabilitasnya. Tetapi kepuasan itu tidak boleh muncul begitu saja. Kepuasan ini kenapa tidak boleh muncul begitu saja? Karena kita ingin senantiasa tingkatkan sampai tidak ada rasa puas, yang ada rasa mensyukurinya saja. Ya untung. Kenapa? Karena memang kepuasan itu sifatnya absolut. Ya. Sehingga alhamdulillahirabbil alamin, kualitas daripada peribadatan kita akan tingkatkan. Salah satu contoh di mana Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari 3 pilar utama untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ini. Sebelumnya saya ingin sampaikan ini contoh itibar. Saya bentuk dalam pakai bahasa Makassar saja. Pondanya kesampaian saja di resep, ya resep obat karena kita sakit. Jelas tidak serta merta kita beli obat yang dia berikan kalau dia kasih resep. Ya, kita akan periksa siapa yang kasihkan resep ini. Apakah dokter atau ahlinya penyakit ini, atau cuma sekadar menulis-nulis biasa. Kita akan periksa. Kalau dia adalah dokter dan dia ahlinya dan tidak percaya, maka secara otomatis kita langsung beli obat yang tertera pada resep tersebut. Dan justru sebaliknya, kalau dia tidak percaya pada orang yang memberikan resep, maka secara otomatis resep obat tersebut kita akan simpan dan tidak mau kita minum, tidak mau kita pakai. Ini menandakan bahwasanya jika sang pembawa hikmah yang meresepkan kehidupan ini untuk syirikuna, kehidupan yang sangat membahagiakan, itu kita percaya, maka insya Allah pasti kita akan jalankan resep yang beliau berikan kepada kita. Justru sebaliknya, jika kita tidak mempercayainya atau kurang mempercayainya, maka resep yang diberikan kita anggap itu biasa-biasa saja. Ketua Komite Perkara dari Pengajian yang ada, di mana Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwasanya ittaqullaha haitsu ma kuntum. Hal yang pertama adalah bertakwa kepada Allah di mana saja kalian berada. Ini poin pertama. Jadi di mana saja kita berada, di mana saja kita sadar, di kantor, di tempat pekerjaan, di mana saja, kalau kita sadar
kunci daripada kebahagiaan. Bahkan di alam sadar yang bernama alam tidur, alam mimpi, alam pikiran, alam perasaan, alam khayalan, alam angan-angan, kalau kita sadar, maka kita wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah sudah memberi jaminan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala masalahnya. Kalau dia punya masalah dan pasti ada masalahnya, maka Allah pasti memberikan jalan keluarnya. Dia titipkan jalan keluar itu di pikiran kita, di dalam hati kita, atau melalui perkataan orang lain, tetapi hakikatnya yang memberikan jalan keluar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, siapa yang bertakwa kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan kepadanya rezeki yang sangat besar, kenikmatan yang luar biasa indahnya, min haitsu la yahtasib, dari arah yang dia tidak akan pernah duga-duga. Jadi arah yang dia duga, bahkan arah yang tidak terduga sekalipun, ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini resep yang pertama yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabat beliau Abu Dzar, dan dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, di mana disebutkan di dalam hadis, wattabi'is sayyi'atil hasanati tamhuha. Ikutkanlah kata Rasulullah kejahatan atau keburukan yang pernah kau lakukan dengan kebaikan, maka dia pasti menghapuskannya. Jadi orang yang merasakan pernah melakukan kejahatan, pernah melakukan ketidakbenaran, ketidakbaikan, dia wajib bertanggung jawab untuk mengikutkan kebaikan dari posisi pekerjaan yang dia kerjakan itu, supaya terhapuskan di dalam batinnya, terhapuskan catatan di sisi malaikat, dan yang terkhusus lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang beriman itu orang yang bertanggung jawab, bukan selesai melakukan perbuatan jahat kemudian dia taubat, dihapuskan semuanya, tidak ada pertanggungjawaban daripada perbuatan tersebut. Tidak. Orang beriman itu adalah orang yang bertanggung jawab. Jadi sudah ditetapkan oleh Rasulullah dalam butir hikmah perkataan beliau, sehingga apapun masalah yang terjadi di dalam kehidupan ini, kita punya kewajiban untuk menghadapinya. Karena kapan kita tidak hadapi, maka itu tidak akan pernah selesai. Apapun, kita akan mempersiapkan diri untuk menghadapinya dan tidak akan pernah lari dari tanggung jawab itu. Sehingga orang beriman, dia akan jaga kata-katanya, dia akan jaga sikapnya, tarat tekir banggokan, turu-turu kanan-kanan, sampai mana sini. Sekali melambung ke udara, tidak akan pernah dipercaya seperti itu. Itu perkataan peribahasa yang sering kita dengar, peribahasa Indonesia. Ya, sekali lancang ke udara, tidak akan pernah dipercaya seperti itu. Makanya orang yang berbicara atau menyampaikan sesuatu, dia wajibkan dirinya untuk tenang, santai, biasa-biasa, tetapi batinnya inilah yang punya proses luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya power luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punanya kasih dia rasa, dia menjebati batinah, dia punya keyakinan. Mika kanan-kanan, alhamdulillahirabbil alamin. Sana turun, sana anak-anak, ngapa-ngapa, nasabah sana dan jaga ini. Inilah hakikat yang disebut sebagai anak cucu Adam. Kenapa? Karena anak cucu Adam prinsip dasarnya dia akan menyampaikan perkataan insya Allah. Jadi kalau anak cucu Adam alaihissalam, perkataannya insya Allah. Kalau nun sukun dari in ketemu dengan shin, itu tidak dibaca nunnya, tetapi akan terbaca seperti ing, insya Allah. Iya. Artinya kalau ada perbuatan yang kita akan kerjakan, ini belum dari Allah Taala, benar dia rukan di keremang Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah.
saya pasti akan melaksanakan. Kemudian yang ketiga, resep yang ketiga, yang diwakhalikin nas bihulukin hasan. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang paling baik. Jadi memiliki prinsip dasar. Kalau dari apa-apa kita lagi, dia bagi pasti ngapain ke paraya. Ya. Nah sampai ikat atau apa-apa kita lagi ya, anu sana musalur nanti paraya, sana musalur nanti kasih ya kita nyame dia.